Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk materi bilangan berpangkat. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan bilangan berpangkat sebagai perkalian berulang. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui sifat-sifat bilangan berpangkat. Dan yang keempat, siswa dapat menyelesaikan bilangan berpangkat positif menggunakan sifat bilangan berpangkat. Baiklah, submateri yang akan kita pelajari dari bilangan berpangkat bulat positif, dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat perkalian. Yang kedua, sifat pembagian. Yang ketiga, sifat perpangkatan. Yang keempat, sifat perpangkatan dari bentuk perkalian. Yang kelima, sifat perpangkatan dari bentuk pembagian. Bilangan berpangkat disebut juga eksponen, dilambangkan dengan A pangkat N. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai N kali. Dan A disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan N itu adalah pangkat atau eksponen. Kita lihat contoh. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, 3 kali berulang, sama dengan 8. 3 pangkat 4, 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 81. 10 pangkat 2 berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. 2 pangkat 6 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Jadi bilangan berpangkat bulat positif merupakan hasil dari penyederhanaan sebuah perkalian berulang bilangan yang memiliki faktor yang sama. Seperti tadi, 3 pangkat 4, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi perkalian 3 yang diulang sebanyak 4 kali. Selanjutnya kita masuk sifat perpangkatan. Yang pertama, sifat perkalian. Perhatikan, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M tambah N. Jadi dalam sifat perkalian ini, apabila bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal kita tambahkan saja. Perhatikan contohnya, P pangkat 2 dikali P pangkat 4 sama dengan P pangkat 2 ditambah 4 sama dengan P pangkat 6. Selanjutnya, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 4, jadi 2 pangkat 9. Hasilnya 512. Selanjutnya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Hasilnya adalah 243. Baik, sifat pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. Lihat contoh. Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 5 dikurang 2 sama dengan Y pangkat 3. Contoh selanjutnya, 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 6 dikurang 4 sama dengan 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu ialah 49. Masuk ke sifat perpangkatan. A pangkat M dipangkatkan N, jadi 2 kali perpangkatan. A pangkat
M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N, jadi pangkatnya dikali. Perhatikan contoh. X pangkat 4 pangkat 2 sama dengan X pangkat 4 kali 2, sama saja dengan X pangkat 8. Selanjutnya 3 pangkat 2 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Itu sama saja dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, itu kalau sifat penjumlahan kemarin. Jadi sama saja dengan 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Lanjut, sifat perpangkatan dalam bentuk perkalian. Jadi A dikali B itu di dalam kurung. A dikali B pangkat M, artinya A dan B itu sama-sama dipangkatkan M. Oke. A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, sebagai contoh, P dikali Q pangkat 2 sama saja dengan P pangkat 2 dikali Q pangkat 2. Atau 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Oke, sama dengan 8 dikali 27, hasilnya 216. Oke, sifat yang terakhir, sifat perpangkatan dalam bentuk pembagian. A per B ini dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi kedua-duanya dipangkatkan M. Lihat contoh, 3 per 2 pangkat 3 sama saja dengan 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 27 per 8. Oke, cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang belum jelas, boleh kita diskusikan. Demikianlah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.